dari bakal calon ini ada berapa, Pak Ketua? Antara DPD berapa orang, terus bakal calon DPR Provinsi Papua itu ada berapa banyak totalnya? Kalau DPD-nya sendiri kemarin 11 orang. Kalau bacalek yang diusulkan oleh ini, walaupun kita belum sebenarnya belum secara resmi ya, nanti setelah batas waktu verifikasi administrasi baru kita bisa umumkan gitu. Berapa banyak caleg yang bisa lolos, tapi ya ini sekitar 700-an karena rata-rata dari 18 parpol itu mengusulkan bacaleknya itu antara 21 sampai 25, walaupun ada yang kurang dari situ. 700 kurang lebih seperti itu ya, yang mengajukan. Dan andai kata misalnya lolos, ada berapa kursi yang akan mereka perebutkan nanti nih, Pak, di DPR Provinsi? Di DPR Provinsi ini jumlah kursinya itu kemarin kita berkurang ya, dari 56 itu berkurang jadi sekitar 45 kita. 45 berarti kursi. Memang cukup ketat juga ya. Sangat ketat. Kata lolos semua ini. Ya, mereka akan berebut di 7 dapil. 7 dapil. Dapil 1 di daerah mana? Dapil 1 di Abepura. Abepura. Dapil 2 Jayapura Utara dan Selatan. Dapil Selatan. 3. Dapil 3 itu Kerom, Muara Tami. Muara Tami dan Heram. Kerom. Ya. Dapil 4 itu Kerom, dapil 5 itu Kabupaten Jayapura, dapil 6 itu Mamberamo Sarmi, Mamberamo Raya Sarmi, lalu Biak dan Supiori 1 dapil, dan terakhir dapil Yapen dan Waropen. Ya. 1 dapil. Berarti lumayan ketat juga ya, Pak. Sangat ketat. Cuma mungkin dari segi biaya mungkin tidak terlalu berat karena masih berdekatan wilayahnya, jadi tidak kesulitan bagi. Memang dari tingkat kesulitannya kita tidak seperti yang lalu-lalu. Begitu. Memang kalau dibilang ini induk ini dapat kebagian kue ringan lah. Kue ringan, walaupun saya bilang dari antara yang ringan itu dari 100% ada sekitar 20% itu masih kendalanya masih tetap sama dengan yang dulu ya, kendala transport. Masih ada juga ya? Masih. Daerah-daerah mana itu, Pak? Terutama di daerah Mamberamo Raya di atas. Waropen mungkin. Lalu Waropen. Ya. Waropen itu di daerah perbatasan kita bilang daerah abu-abu, itu perbatasan antara Nabire, Waropen, di daerah itu. Lalu di pinggiran kita ini di daerah Kerom. Kerom juga masih ada itu itu juga masih tingkat kesulitannya. Daerah rawan-rawan saya sebutkan ada 2 rawan. Ada rawan dari sisi keamanan, tapi juga rawan dari sisi pelaksanaannya. Pelaksanaan itu mulai dari distribusi logistik sampai pada saat pencoblosan dan lain-lain, itu juga kita agak rawan. Sehingga memang kita berencana untuk nanti ada rakor KPU Papua ini, kita minta teman-teman KPU kabupaten kota untuk datang memaparkan kira-kira kendala-kendala yang kemungkinan teman-teman hadapi itu nanti seperti apa, lalu strategi solusi ke depannya seperti apa itu. Iya, jadi nanti setiap daerah membeberkan ini item-item yang kemungkinan besar rawan seperti ini, terus bagaimana ini nanti akan dirembuk oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Betul. Kalau saya tidak salah dari wilayah Provinsi Papua ini ada satu pulau terluar, Mapia. Betul. Itu juga termasuk perhatian juga. Ya, itu saya kebetulan satu komisioner kita kan punya pengalaman. Jadi daerah itu kan dia memang daerah terluar ya. Jadi kalau pengalaman yang lalu itu distribusi logistiknya, kalau pada saat dia cuacanya bagus kita bisa lewat laut. Betul. Dengan kapal perang atau kapal perintis seperti itu. Tapi kalau memang terpaksa ya kita harus charter heli lewat udara itu untuk distribusi logistiknya ke Pulau Mapia itu nanti. Nah, ini kan sekarang sudah tahap verifikasi dokumen dari bacalek ini. Betul. Setelah ini mau masuk tahap pengumuman. Ya.
Nanti setelah tim verifikator ini mereka bekerja, nanti kita bikin inventaris permasalahan dulu. Setelah itu kan tidak semua lolos ini. Ada yang tadi saya sebutkan, ada masalah-masalah itu. Kalau memang sesuai aturan dan kita tidak ada toleransi lagi, maka ya sudah kita tetapkan MS dan TMS. Jadi yang memenuhi syarat ya dia lolos, kita umumkan di DCS. Lalu yang tidak lolos ya sudah kita TMS saja. Nah ini biasanya ada potensi juga terkait dengan mungkin gesekan atau ini, bagaimana KPU mengantisipasi nanti? Oh iya, saya sudah instruksikan ke staf, terutama verifikator untuk kita siapkan bukti-bukti. Betul. Bukti-bukti untuk misalnya kalau ada gugatan apa segala macam ya upaya kita sudah lakukan dengan contoh tadi kita masih sudah dikasih 2 kali kesempatan sudah dari 2 kali KPU. kesempatan, lalu di luar itu masih ada konsultasi calegnya sendiri maupun pimpinan parpol, baik lewat telepon, WA maupun ada yang datang sendiri, saya punya masalah seperti ini, kira-kira seperti apa, kita kasih jalan selama proses verifikasi administrasi ini. Nah nanti pengumuman daftar caleg sementara itu kapan? Tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Apakah setelah diumumkan itu selanjutnya seperti apa? Apakah masyarakat melihat ini si A ada masalah ini seperti itu masyarakat melaporkan atau apa istilahnya? Masyarakat bisa menilai atau mengevaluasi gitu ya. Tujuan dari antara penetapan DCS sampai dengan DCT nanti, di antara rentang waktu itu kan supaya ada respons dari masyarakat. Respons dari masyarakat. Misalnya begitu muncul namanya terus disebutkan, ini orang ini pernah dihukum dan dia baru bebas belum sampai 5 tahun sesuai putusan MK itu. Ya sudah, terpaksa kita kembalikan ke parpolnya. Kembalikan ke parpol, ini ada tanggapan masyarakat yang memang kita tidak bisa toleransi dari sisi undang-undang. Maka ya sudah, kebijakan parpol seperti apa, memang mau ditarik tapi tidak mungkin diganti itu. Jadi sudah tidak ada pergantian. Sudah tidak ada pergantian lagi. Jadi untuk mengantisipasi misalnya ada protes dan lain-lain dari dia punya tim atau kubu atau apa ya, KPU siap. Kan kita bekerja berdasarkan aturan. Betul. Gitu. Nah dari yang selama ini selalu jadi perhatian kan terkait dengan kuota bakal calon perempuan. Nah dari yang masuk sendiri, KPU melihat apakah sudah sesuai kuota. Terus misalnya nanti andai kata pada saat pengumuman daftar calon sementara, terus kemudian pada saat pengumuman calon tetap nanti, misalnya ada parpol yang tidak memenuhi kuota karena mungkin ada yang tidak memenuhi syarat. Nah itu bagaimana? Apakah mereka tetap lanjut atau? Puji Tuhan kita dari hasil perbaikan berkas kemarin itu rata-rata di atas 30%, 40 sampai 60 bahkan ada parpol yang memang 100% perempuan. Nah, gitu. Jadi kemungkinan untuk kita berikan sanksi ke parpol yang tidak memenuhi 30% itu tidak ada. Tipis ya. Bahkan tidak ada karena rata-rata sudah di atas 40%. Gitu, sehingga memang kekhawatiran kita kemarin itu jangan sampai memang dari hasil perbaikan perbaikan berkas dokumen bakal calon itu banyak pergantian terutama itu caleg perempuan. Caleg perempuan tapi tidak berdampak 30% karena memang kekhawatiran kita adalah jangan sampai misalnya di situ kuota 30% perempuannya yang mundur, ini nanti akan berdampak ke caleg laki-laki. Gitu. Kalau satu mundur, maka dua caleg laki-laki ini juga harus mundur supaya memenuhi kuota perempuan. Gitu. Tapi puji Tuhan kemarin memang walaupun banyak caleg perempuan yang mengundurkan diri karena berbagai alasan pribadi, tetapi memang masih tetap on the track. Sesuai dengan kuota 30% itu. Pengumuman daftar calon tetap tanggal itu nanti bulan